Hello guys and welcome back to Nick Tech Channel. Video hari ini saya akan buat satu gaming setup. Tapi gaming setup ni kali ada lain sikit. Kenapa? Objektif setup ini ialah saya mau buat ini setup portable. Jadi maksudnya portable gaming setup. Jadi apa maksud portable? Jadi maksud portable ialah kita boleh bawa ini PC kemana-mana dengan senang je lah. Jadi bukan macam yang PC, traditional PC yang besar tu, yang susah kita mau bawa ke kemana-mana je lah. Asal dia senang untuk dibawa. Itu maksud portable. Jadi itu ialah objektif kita pada hari ini. Dan budget untuk setup ini semua ialah RM1,300. Selalunya kalau saya buat video yang macam ini, saya akan beli semua barang ni di satu kedai je. Tapi untuk video ini ada lain sikit lah. Kalau semua saya beli dari satu kedai susah juga. Jadi ada 3 kedai saya beli, iaitu Shopee, Taobao dan juga AliExpress. Jadi kalau kamu interested, stay tune. Sebab ini gaming setup ni dia murah tapi dia portable. Alright, jadi untuk CPU kita akan guna ini, yaitu Ryzen 5 1400. Jadi kamu boleh tahu dalam nama dia ini adalah first gen Ryzen, di mana dia ada 4 core dan juga 8 threads. Dia punya speed pula ialah 3.2 GHz dan dia punya boost pula ialah 3.4 GHz. Dan dia punya power consumption hanya memerlukan 65 watt TDP. Dalam budget kita ni yang 1,300, ini je yang memang max yang saya boleh kasih masuk. Dan saya akan terus terang lah, most games sekarang ni memang susah sudah ini CPU untuk support. Sebab biarpun dia quad core, 4 core, dia bukan menggunakan yang teknologi yang baru lah, maksudnya yang Ninimate yang baru tu. Ini ialah first gen Ryzen, di mana dia ialah sama taraf dengan 8 gen ataupun 7 gen apalah Intel. Jadi memang lama sudahlah. Cuma untuk kalau game e-sport ini CPU masih lagi boleh tahan. Oke, jadi untuk motherboard kita akan guna ini, yaitu daripada brand Galax A320 punya chipset. Kalau lah kamu pun beli di tempat seller tu, mungkin kamu akan dapat brand lain. Dan semestinya kamu dapat yang Galax punya. Dan betul saya cakap tadi, ini ialah A320 lah. Bermaksud dia ni ialah M4 punya motherboard, di mana dia boleh support Ryzen 1000, 2000 dan juga 3000. Kadang-kadang ada juga motherboard A320 yang support Ryzen 5000, tapi itu memerlukan BIOS update. Cuma yang ini nih, yang Galax punya brand, saya rasa ini tidaklah. Mostly yang support Ryzen 5000 hanya yang macam brand Asus, Gigabyte dan juga MSI lah ya. Jadi ini motherboard ialah satu size M-ATX lah. Jadi kita perlu guna size M-ATX sebab kita mau kita punya build portable. Sebenarnya kalau untuk portable kita guna ITX, tetapi ITX mahal. Jadi paksa kita guna yang M-ATX biasa lah untuk kita tidak timpas kita punya budget. Dan itu nantilah saya tunjuk kita punya casing. Casing tu yang bikin dia portable lah. Jadi kalau kamu tengok di motherboard ni ada 2 RAM slot. Jadi ini RAM slot ni support DDR4. Selain daripada itu, ini motherboard juga support 1 NVMe SSD, di mana kita akan guna dalam video ini. Dan ini ialah dia punya ports. Alright guys, jadi untuk RAM kita akan guna ini, yaitu daripada brand Galax. Seperti macam motherboard kita, ini pun saya beli yang random saja. Bermaksud saya beli dia punya capacity dan dia punya speed je yang saya tahu. Jadi ini ialah DDR4 RAM dan dia punya capacity ialah 16GB. Jadi 8 dan dia punya speed pula tidak laju, yaitu 24 MHz. Jadi saya mau cerita dulu pasal RAM sekejap. Jadi sekarang pricing RAM sangat mahal untuk DDR4 dan juga DDR5. Yang ini pula, harga ini dua lah. Ini punya harga boleh sampai, kalau saya silap, 150 lebih kah? Kalau dulu macam bulan 8, bulan 6 gitu, harga RAM bukan macam itu. Untuk capacity macam ini dan juga speed 3600 yang lebih laju, dia punya harga 130, 120. Jadi sekarang memang pricing untuk RAM sangat mahal lah. Jadi that's why saya punya CPU saya tidak dapat guna yang Ryzen 5 2600 sebab itu budget masuk di sini untuk kita punya RAM. Jadi boleh juga saya beli satu just stick untuk apalah kita punya sistem, yaitu 8GB ya. Tapi most game sekarang, most application pun sekarang memerlukan 16GB supaya lagi fleksibel dan juga tidak berapa lag lah untuk multitasking dan juga untuk game. Jadi saya lagi pentingkan RAM capacity berbanding yang CPU lah. CPU kita boleh upgrade, cuma CPU kita pun sekarang oke juga, tapi itulah harga RAM sekarang sangat mahal. Jadi itu yang kamu perlu fikirlah juga.
Jadi untuk SSD pula kita akan guna ini daripada brand VicWatt. Jadi ini ialah NVMe SSD di mana kita cocok jadi motherboard. Jadi dia tidak perlu wire macam yang SATA SSD lah. Jadi ini akan save kita punya cable management. Dan capacity untuk ini SSD pula ialah 256GB dan speed untuk ini SSD ialah PCIe Gen 3. Jadi untuk capacity ini memang kecil lah. 256GB untuk zaman sekarang memang tidak cukup. Ini boleh muat 1 ataupun 2 game je. Itu pun kalau game yang bukan lebih daripada 100GB ataupun 70GB. Jadi ini memang kecil. Jadi in the future kalau kamu ada budget, kamu boleh upgrade lah. Tapi untuk budget ni video, ini je yang saya boleh kasih masuk. Boleh saya kasih masuk 500GB, tapi macam saya bilang, komponen lain yang paksa kita kasih kurang kalau untuk kita kasih compensate untuk yang ni capacity lah. Tapi asal kita boleh kasih masuk beberapa game dan juga install Windows, cukup sudahlah untuk kita run kita punya sistem. Jadi sebelum kita kasih masuk kita punya motherboard dalam kita punya casing, kita perlu pasang dulu kita punya CPU cooler. Jadi ini ialah CPU cooler yang kita akan guna di kita punya sistem. Ini daripada brand Lanshaw dan ini ialah CPU cooler yang saya pernah guna di video lain saya. Satu, ini cooler dia punya design memang cantik. Ya full black, dia tidak macam ada juga silver lah di sini. Kalau sudah pasang semua hitam. Jadi memang dia nampak minimalis dan dua dia punya performance. Sebab ini cooler mempunyai 6 heat pipe untuk cool kita punya CPU. Selalunya kalau budget punya CPU cooler dia ada 4 saja ataupun 2, tapi selalunya 4 lah. Jadi ini ada 6, memang bagus juga lah. Jadi ini ada satu fan je, iaitu 90mm fan lah dia punya besar. Tapi ini cooler memang cukup sudah untuk cool kita punya CPU. Jadi kita punya motherboard kita sudah prep. Sekarang kita akan kasih masuk di dalam casing. Jadi mari kita unbox casing kita. Inilah casing yang kita akan guna di kita punya portable gaming setup. Dan ini ialah daripada brand, apa itu nama dah? Daripada brand Icewell. Specifically ini ialah model ST01. Dan seterus terang, ini punya casing bukan ini brand je yang ada. Memang banyak brand yang menggunakan ini punya design. Kalau kamu tengok jadi AliExpress, di Taobao ataupun di Shopee lah, memang kamu akan nampak deh ini casing tapi brand yang lain. Tapi kenapa saya pilih ini casing specifically daripada yang Icewell ni? Sebab dia punya handle. Disebabkan kita punya setup ni ialah portable. Jadi kita mesti ada PC yang senang kita apalah pegang dan juga macam carry semualah. Jadi banyak pilihan yang ada juga handle macam yang ini. Tapi handle ini yang macam paling saya nampak yang selesa untuk dipegang. Kebanyakan yang handle yang brand lain guna ialah yang plastik. Kalau lah komponen kamu berat, memang akan sakit tangan kamu lah. Tapi yang ini, dia punya satu handle dia, tempat macam jari kita untuk pegang. Dan juga dia punya curve yang membolehkan kita pegang ini casing lagi selesa. Dan dia punya ada apalah macam spring action di sini. Jadi disebab itu ini saya punya pilihan. So ini casing ialah MATX punya casing lah. Biarpun dia MATX ini memang nampak portable. Dan untuk power supply pula dia juga support dua lah power supply punya size. Yang full size ATX dan juga yang ITX. Kita akan guna ATX lah. So kalau ITX punya power supply yang SFX tu dia sangat mahal. Jadi kita akan guna yang normal size punya power supply. Jadi ini casing punya cooling performance. Ini casing boleh support 4 120mm fan ataupun 6 90mm fan. GPU pula, size GPU untuk ini casing yang boleh muat ialah 250. Tapi itu kalau kamu guna yang full size ATX punya power supply. Dan dia punya CPU cooler pula, dia punya max height ialah 135mm. Alright, jadi kita sudah kasih masuk kita punya motherboard dalam casing. Sekarang kita akan kasih masuk dulu kita punya power supply. Jadi ini ialah power supply yang kita akan guna, yaitu daripada brand Xpa.
apa ni, X-Tie Power X9. Jadi ini power supply biarpun nampak macam yang biasa-biasa, tapi ini actually bagus lah. Saya pernah guna ini power supply di saya punya build yang lain, dan ini ialah 600 watt dan dia juga ialah 80 plus bronze. Selain daripada itu, ini ialah full size ATX punya power supply lah. Jadi memang boleh muat juga di kita punya casing, tetapi memang ada sempit sikit lah. Jadi saya perlu kasih macam kreatif sikit lah, dan saya punya cable management, tapi itu nanti baru saya urus. Dan dia punya kabel pula warna hitam lah, jadi tidaklah sakit mata kita kalau kita tengok di kita punya casing. Jadi kita punya power supply sudah pasang, dan kalau kamu boleh nampak memang ada gila-gila sikit lah ni punya apa kabel management dalam ni casing sekarang nih. Tapi itu nanti baru saya urus. Sekarang kita sudah kasih pasang kita punya power supply, barulah boleh pasang kita punya PC fan. Jadi untuk PC fan saya ada beli 4 saja, yaitu yang size 120mm. Jadi 2 di bawah dan 2 di atas. So kita ada exhaust dan juga ada intake supaya kita punya PC komponen tidak panas. Jadi ini ialah PC fan yang saya akan guna, yaitu PC fan yang biasa aja 120mm, dan dia ialah white LED, dia bukan RGB lah, dan kita connect via Molex. Jadi banyak lagi kabel perlu yang kita connect, tapi itu nanti baru saya urus. Sekarang kita pasang dulu ini fan dalam casing. Alright, jadi kita punya PC fan saya sudah pasang, dan memang nampak lagi gila lah sekarang nih. Each fan ada wire yang kita perlu connect, jadi tambah lagi wire, tambah lagi power supply punya wire. Jadi memang nampak macam sarang burung soalnya dalam mini casing ini. Tapi tidak apa, itu nanti baru saya urus. Saya janji saya kasih at least kasih kemas lah. Jadi sekarang kita akan kasih masuk kita punya komponen paling last, yaitu kita punya GPU. Jadi untuk GPU ini ialah yang kita akan guna, yaitu daripada brand Sapphire. Jadi ini ialah RX 580 8GB punya GPU. Untuk budget yang ini nih, yang 1.300, 1.000 ringgit dan juga yang ke bawah, ini ialah GPU yang paling power lah untuk that price point. Tidak lagi GPU lain. Bolehlah kamu cakap RTX 3050 ataupun apa GTX 1660, tapi itu GPU pun mahal, mendekat 500 lebih. Ini pula hanya 200 lebih lah, mendekat 300. Jadi for budget build yang macam inilah yang saya buat ni, ini ialah the king lah, masih lagi king sekarang. Memang ini GPU tua sudah, dan most AAA game memang tidak boleh sudah main, straight up tidak boleh main. Kalau kita mau cakap macam apa Outer Worlds tu, Obscure, yang Expedition 33 itu, game-game macam itu yang tahun ini kena rilis, memang ini GPU, dan kita punya CPU memang tidak dapat support. Tapi untuk e-sport game dan juga game AAA yang lama lah, ini GPU masih lagi boleh tahan. Untuk kita punya budget, tidak boleh juga kita komplain, sebab kalau kamu mau main game yang baru, kamu punya budget at least perlu 2.000 ringgit untuk main itu game lah, yang game baru-baru. Tapi untuk kita punya build hari ini, kita akan guna ni. Jadi macam saya cakap tadi, ini ialah brand daripada Sapphire, dan ini punya card ni ialah dual fan, kamu boleh nampak di sini. Jadi cooling dia okey jugalah. Dan dia punya design macam ni lah, ada dia punya backplate, dan dia punya PCIe punya connector sini. Dan untuk power pula, dia hanya memerlukan satu 8-pin connector dari kita punya power supply. Dan in terms of port pula, ports dia macam biasa saja. Ada kita punya DVI, 2 display port dan juga 2 HDMI. Jadi mari kita pasang ini GPU di PC kita. Jadi kita punya PC sudah siap. Saya tinggal mau kasih connect lagi, dan of course semua kabel management. Tapi itu nanti. So kita belum siap lagi unboxing barang-barang kita. Kita masih ada kita punya monitor, kita punya keyboard dan juga peripherals yang lain. Jadi mari kita unbox itu dulu.
Alright, jadi ini ialah kita punya monitor untuk setup kita hari ini. Jadi ini ialah portable monitor di mana kita boleh angkat je, tutup, lepas tu boleh bawa jalan. Ini ialah daripada brand, saya tidak tahu. Ini tidak brand, di sini kena cakap jadi kotak portable monitor, tapi ini memang banyak brand lah. Kalau kamu tengok di Taobao ataupun AliExpress, memang banyak pilihan yang kamu boleh pilih. Jadi untuk spek, ini monitor ialah 14 inch. Jadi dia bukan besar betul lah. Dia punya size ni dia lebih kurang macam laptop. Resolution pula ialah 1920 by 1200. Dia bukan 1080p ya, dia 1200 di mana dia punya aspect ratio ialah 16 by 10. Itu disebabkan dia 1200. Dia punya refresh rate pula saya belum pasti lagi. Sebab di listing dia tidak kasih bagi tahu bang. Jadi nanti masa conclusion baru saya kasih bagi tahu lah apa dia punya refresh rate. Dan dia punya ports ada beberapa lah. Ada HDMI sini dan dia juga ada dua Type C. Jadi Type C ini satu untuk power, satu untuk monitor. Jadi ada dua display port lah. Dan sebelah sini pula dia ada satu headphone jack dan juga sini ada on off switch. Ini ialah komponen yang bikin saya ada idea untuk buat ni video yang portable ni. Sebab kita punya casing pun dikira portable soalnya kita boleh angkat dan juga kita punya monitor pun bukanlah berat. Dan ini dia hanya memerlukan power dari Type C ataupun ya USB Type C lah. Dan aksesori dia ada bagi ni lah, Type C to C, HDMI cable, ni pula dia punya power cable dan juga ada ini dia punya wall adapter lah. Tapi kalau saya boleh agak, saya rasa ini kita boleh connect di PC kita untuk dapat power. Nanti saya test lah. Jadi mouse sama keyboard ni memang satu set lah supaya saya boleh kasih save sikit budget. Sebab kalau saya beli macam asing-asing dia akan lagi mahal lah. Sama saya tidak juga mau beli macam yang paling murah punya keyboard set. Cuma yang penting saya perlu beli wireless. Sebab ini ialah portable supaya senang lah kita bawa wireless punya PC. Kalau saya beli yang wire punya keyboard, dia bukan lagi portable. Sebab sangat susah untuk setup. Kalau saya mau macam satu je wire power lah, power adapter yang untuk semua power kita punya sistem. Alright, jadi ini ialah keyboard yang saya pilih dan juga mouse lah. Jadi ini ialah brand daripada sini kalau kamu nampak dari FreeWolf M75. Dari nama kamu boleh tahu ini ialah 75% keyboard. Manakala dia punya mouse pula, inilah dia punya mouse. Mouse dia biasa-biasa aja macam office mouse dan ini harga dia tidak sampai 100 lah, 90 lebih je kalau saya silap. Untuk connectivity pula, ini disebabkan saya beli ni lah. Sebab ini ialah dual mode di mana kita boleh connect Bluetooth ataupun menggunakan dongle. Dan kalau kamu tengok dia punya design sini ada volume knob lah. Jadi ini satu juga yang kenapa saya beli ini keyboard, sebab ada volume knob. Bagi saya, volume knob paling penting lah supaya kita dapat quick access untuk kontrol kita punya volume komputer. Dan sini ada juga bukanlah screen macam indicator untuk kita punya bateri dan juga apa yang kita connect. Mungkin kita connect Bluetooth ataupun guna dongle. Dan di sini ada juga on off button dan juga untuk select apa kita punya mode lah, apa yang kita mau connect. Mouse dia pun sama juga. Ini pun menggunakan dual mode. So next kita punya audio. Jadi untuk audio, selalunya kalau saya buat ini video yang setup ni, saya selalu kasih guna speaker. Sebab saya tidak berapa suka guna earphone kalau masa gaming. Itu saya punya personal preference. Tapi untuk portable gaming setup, tidak boleh kita ada speaker. Karena kalau kita guna speaker lagi banyak wire. Jadi untuk ini setup pula saya ada beli headphone lah. Headphone untuk kita punya audio. Untuk audio kita akan guna ini, yaitu daripada brand Corefly KF-X Pro, dan dia punya harga tidak berapa mahal. Taruh di sini je harga dia punya listing. Dan ini punya connectivity pula kita menggunakan ini, yaitu dongle, yaitu daripada USB-A ataupun kita boleh guna ini di phone juga menggunakan USB Type C. Jadi ini kita ada dua jenis connectivity untuk dongle. Jadi desain dia memang nampak cantik lah. Dia macam ini punya cara, saya pasang dulu. Jadi dia macam ini dan memang selesa juga lah. Di sini ialah RGB. Saya tidak pasti kalau kita boleh kontrol atau tidak, tapi dalam listing saya nampak macam boleh kontrol tapi nanti baru saya test. Ini headphone juga ada detachable yang microphone yang ini. Kita cucuk di sini dan kita ada microphone dan kita boleh cas menggunakan USB Type C di bawah sini. Jadi sekarang kita punya last komponen lah. Komponen aksesori. Dan ini kamu tidak perlu beli juga, tapi saya mau sebab saya nampak macam smart, yaitu kita punya mousepad. Jadi ini ialah mousepad yang saya pilih lah. Jadi ini dia mousepad ada besar sedikit lah banding yang biasa punya. Dan that's why saya pilih ini color
yang keyboard yang macam ni dengan ni nah. Sebab dia matching. Tambah lagi nanti kita punya wallpaper memang nampak cantik. Cuma kita punya PC punya lampu ada lain sikit lah, tapi itu tidak apa. So, itu sejalah kita punya aksesori. Jadi sekarang setinggal mau kasih setup, kasih kemas-kemas, dan of course punya PC belum lagi kabel management, cucuk pun belum, dia punya kabel semua di motherboard. Selepas sabot tu baru kita ke B-roll. Jadi B-roll in 1, 2, 3. Alright, jadi ini part conclusion. Jadi pertama saya mau cakap dulu pasal kita punya overall budget. Jadi overall budget kita untuk ini setup ialah RM1,290 dan juga 69 sen. Jadi kita successfully masuk dalam budget lah, iaitu 1,300. Jadi ini budget termasuklah kita punya shipping fee, kita punya tax, dan juga kita punya voucher. Saya guna voucher lah, tapi bukan semua. Macam saya guna voucher yang di Shopee je. Jadi seterusnya saya mau cakap pasal kita punya performance. Saya terus terang, performance ni PC memang tidak berapa. Maksud saya ialah ini PC memang tidak boleh main banyak game sudah. Kalau kamu mau buat ini PC, kalau kamu mau copy ini build lah yang ini PC specifically, kamu perlu pilih kamu punya game. Kalau kamu plan untuk main game yang high demanding, yang game baru, memang ini PC tidak boleh. Kalau kamu main e-sport game, game lama begitu, memang ini PC masih boleh tahan lah. Yang tadi saya main Elden Ring tu, biarpun dia max setting dan dia punya resolution 1200p, dia punya FPS boleh range daripada 30 FPS ke 40 FPS dan kadang-kadang 50 lah, tapi itu certain area aja. Bagi saya tidak berapa playable lah. Playable juga, tetapi kalau macam untuk itu game memang tidak berapa playable lah. Memang ada susah sikit kamu main kalau game macam Elden Ring. Apalagi kalau nanti
game baru akan keluar. Dan seterusnya saya mau cakap pasal kita punya setup portability. Macam kita punya title untuk ni video, portable gaming setup. Portable kita senang boleh bawa lah kan mana-mana. Tapi kamu boleh buat argument juga lah. Bos lagi beli laptop banding ini. Tapi saya mau tanya kamu, coba kamu kasih bandingkan performance laptop yang 1300 dan ini punya setup. Coba kamu main Elden Ring. Boleh kamu dapat FPS macam itu ataupun bolehkah itu laptop run game itu yang Elden Ring? Dan kalau saya tengok di Shopee sekarang, kalau kita mau main game Elden Ring, paling murah pun saya boleh cari ialah yang dekat 2000 punya laptop. Jadi sekarang saya mau cakap dulu pasal yang each komponen yang saya beli. Firstly, saya mau cakap pasal kita punya monitor. Jadi monitor, saya rasa ini ialah MVP yang semua di setup kita lah, iaitu kita punya monitor. Jadi monitor kita ni ialah, macam saya cakap yang tadi masa unboxing tu, ialah 14 inch dan dia punya resolution ialah 1200p. Dia punya refresh rate pula macam saya agak memang 60Hz lah. Memang ini punya price point yang saya beli ni memang yang paling low punya pala variation. Kita boleh beli lagi mahal, iaitu yang 16 inch dan juga 1440p dan dia punya refresh rate 144Hz. Tapi itu ada mahal sikit. Tapi untuk yang saya punya monitor ni, biarpun dia 60Hz, dia sangat bagus. Satu, dia punya viewing angle pun bagus, dia tidak berapa blur. Dia punya body pun memang bagus, dia tidak macam berapa fleksibel. Dia punya ports rasa solid, dia punya stand pun solid. Jadi memang ini monitor memang high quality lah. Jadi ini memang saya sangat-sangat suka. Jadi ini monitor bukan je boleh connect dan kita punya PC lah. Ini monitor boleh juga connect di phone kita. Jadi kita hanya memerlukan kabel di antara USB-C to C ataupun kita beli je macam dongle HDMI ke USB-C. Dan kita punya keyboard mouse, keyboard kita okey juga lah, tetapi dia punya key masih ditekan memang sangat-sangat squishy. Dia tidak rasa satisfying lah. Sebab kita punya keyboard ni ialah membrane, dia bukan mechanical. Sama juga macam kita punya mouse. Kita punya mouse ni dia tidak clickness, cuma dia macam rasa squishy begitu. Dia punya connectivity okey juga, dia tidak juga berapa lag, tapi itu je lah. Kamu tekan tu keyboard sama tu mouse memang rasa macam yang squishy punya benda. Dan paling last ialah kita punya headset. Jadi saya ada test lah guna tu headset untuk main game dan dia punya quality okey juga. Tidak juga apa-apa special tapi dia punya price per performance memang align lah dengan itu dia punya harga. Jadi ini ialah testing lah. Testing untuk ini earphone punya mikrofon. Dan sekarang saya connect ini handphone di saya punya iPhone lah. Menggunakan itu dongle USB-C. Jadi kamu just sendirilah ini quality punya mic. Right, jadi itu je untuk video hari ini. Jadi kalau kamu like ini video, kamu boleh subscribe, kamu boleh like dan juga kamu boleh komen. Kalau kamu ada apa-apa lah mau komen pasal ini PC atau ini setup lah. Jadi kalau kamu berminat konten macam ini, saya ada banyak lagi konten yang saya sudah buat. Kamu boleh pergi sepiak channel, memang ada banyak konten lah yang macam ini, yang budget-budget yang lain lah. Ada yang saya buat setup, ada yang saya buat itu satu PC je. Jadi kalau kamu berminat, kamu boleh tengok. So, thank you for watching and jumpa kamu di next video. Bye. Pelan-pelan kamu.